Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Amaradi Pahanggito. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi baru, yaitu materi tentang reverse power dan juga pompa. Nah, jadi ini adalah bagian dari mesin-mesin listrik ya. Reverse forward dan pompa air. Mungkin orang-orang bakal tanya, reverse forward itu apa sih? Pasti maju mundur ya. Maju mundurnya ngapain? Dan juga pompa air. Pompa air yang dimaksud ini jadi contoh dari rangkaian reverse forward. Mungkin kita langsung saja. Yang pertama, penjelasan tentang reverse forward, yaitu metode pengendalian arah putaran motor listrik, khususnya motor induksi 3 fasa, agar berputar maju maupun berputar mundur sesuai kebutuhan. Sistem ini banyak digunakan pada aplikasi industri seperti konveyor, kren, lift, hingga mesin produksi yang memerlukan perubahan arah gerak. Jadi reverse forward ini mudahnya ya rangkaian maju dan mundur gitu. Terus kemudian ada fungsinya, pastikan ya. Fungsi rangkaian reverse forward itu sendiri adalah mengatur arah putaran motor dengan mengubah urutan fasa motor. Putaran dapat dikontrol maju ataupun mundur. Kemudian menambah fleksibilitas sistem agar mesin tidak hanya bergerak satu arah, melainkan bisa dikontrol sesuai kebutuhan operasional. Kemudian yang ketiga ada keamanan dan efisiensi. Biasanya dilengkapi dengan interlock agar tidak terjadi short circuit saat berpindah dari forward ke reverse. Nah, jadi kan di sini kan rangkaian reverse dan forward itu kan artinya maju mundur ya, pastinya menggunakan sirkuit yang berbeda. Nah, yang dimaksud dilengkapi dengan interlock yaitu mungkin kalau kalian pernah dengar itu pengunci ya, sistem pengunci di situ ya. Nah, di situ pengunci itu berfungsi sebagai pengatur agar nanti plus tidak ketemu plus, misal minus ketemu minus ketemu plus gitu, agar tidak jadi short circuit yang mengakibatkan mati gitu. Kemudian ada cara kerja rangkaian dari reverse forward itu. Yang pertama, jadi itu rangkaian reverse dan forward itu ada bermacam-macam ya, contohnya rangkaian daya dan kontrol. Di bagian daya dan juga bagian kontrol. Terus motor 3 fasa ini akan dihubungkan langsung melalui dua kontraktor, K1 untuk forward, K2 untuk reverse, dan juga arah putaran diubah dengan menukar 2 dari 3 fasa. Misalnya, ini aja deh biar lebih ini. Nah, misalnya R, NT. Kemudian interlock digunakan agar K1 dan K2 tidak aktif bersamaan. Nah, jadi ini interlock yang tadi aku bilang ya, interlock itu digunakan untuk pengunci agar kontaktor 1 dan kontaktor 2 ini tidak aktif bersamaan. Kemudian kedua, ada rangkaian kontrol. Nah, ini terdapat di bagian kontrolnya itu sendiri. Yang pertama, dia menggunakan tombol push button, forward, reverse, dan juga stop. Kemudian kontrol bekerja berdasarkan logika interlock listrik atau normally open ataupun normally close contact agar motor aman. Biasanya disertai dengan proteksi seperti overload untuk mencegah kerusakan motor. Nah, kemudian apa sih, jadi mungkin kalau banyak bertanya apa sih kegunaannya untuk ilustrasinya di aplikasi nyata tuh contohnya seperti apa misal. Banyak sebenarnya. Nah, namun dalam PPT aku ini aku jelasin 3, yaitu yang pertama tuh paling sering ya konveyor. Ketika produk salah arah, motor dapat dibalik untuk mengeluarkan barang. Kemudian lift barang di bagian ini memungkinkan pergerakan ke atas dan ke bawah kren atau memungkinkan maju dan mundur sesuai perintah operator. Kemudian ada lagi ya kurang lebihnya seperti ini. Nah, mungkin aku jelasin sekalian ya ilustrasi dari rangkaian reverse forward seperti ini. Nah, jadi aku akan membuka cut ECMU ya. Nah, di sini aku sudah rangkai sedemikian rupa ya rangkaian reverse forward itu gimana sih. Nah, jadi pada video kali ini aku akan mempraktekkan dalam sebuah lampu, yaitu di sini ada lampu. Nah, lampu di sini ini sebagai forward, lampu di sini sebagai reverse,
lampu di sini sebagai trip karena ini jika terjadi kerusakan ataupun bagaimana, dan di sini sebagai lampu off. Pasti ini fun fact-nya aja, ini pasti nyala di sini. Nah, bagaimana sih rangkaiannya yang dimaksud forward dan juga reverse? Nah, ada di sini nih. Kita kan punya dua kontaktor nih, satu kontaktor forward, satunya kontaktor reverse. Nah, disinilah nanti bagaimana rangkaian forward dan reverse ini bekerja. Kita langsung saja. Jadi apa yang kita punya di sini? Yang kita punya di sini adalah motor 3 fasa pertamanya kan. Kedua ini namanya sebentar saya agak lupa. Oh, di sini namanya thermal relay, atau yang tadi kita dibilang sebagai overload relay. Di sini ada dua kontaktor, kemudian di sini ada magnetothermic switch 1 dan juga magnetothermic switch F2 yang biasanya tuh kita lebih sebut dengan mini circuit breaker. Kemudian di sini ada IMS, yaitu ini sebenarnya buat nge-start aja sih, sebenarnya sih simple itu, sama seperti stop di sini. Nah, di sini yang aku bilang tadi rangkaian forward dan reverse harus menggunakan interlock. Nah, disinilah interlock bekerja. Nah, saya buat rangkaian interlock sedemikian rupa untuk mengatur lampu forward. Kemudian rangkaian di interlock 2 untuk mengatur rangkaian reverse. Lebihnya seperti itu. Kemudian aku balikan lagi ke dalam mini circuit breaker dan alurkan lagi ke netral. Kita langsung coba saja bagaimana sih sistemnya bekerja. Nah, oke. Jika sudah dimulai nih, sekarang saya akan coba mengaktifkan dari sirkuit B-nya dulu. Otomatis kan udah bekerja nih. Habis itu kita kontak dari sirkuitnya itu sendiri. Otomatis off akan nyala, dan ini akan nyala terus-terusan. Terus, Mas, bagaimana nih rangkaian dan juga bagaimana rangkaian forward reverse-nya tuh bisa bekerja? Gini. Kita menekan, oh ya, EMS ini emergency ya, gampangnya ya. Kita coba tekan forward di sini. Nah, forward kan otomatis nyala nih. Bagaimana dari rangkaian forward itu kan nyala, otomatis kan nyala di sini nih. Nih lampu nyala. Nah, kalau misal kita pencet tombol reverse gimana? Gak akan bisa nyala karena kita sudah pakai interlock di sini. Kita pakai interlock biar seluruh rangkaian itu aman maju mundurnya. Coba kalau misal kita reverse dan forward sama-sama jalan, pasti kan yang ada konslet kan ya. Bakal terjadi konslet. Oke. Nah, di sini pun kontaktor yang nyala pun kontaktor dari forward karena udah di setting sedemikian rupa. Nah, sekarang bagaimana cara mematikannya? Ya kita tinggal stop aja. Kita stop, udah kelar. Kemudian kita coba ke reverse. Nah, ke reverse aktif nih. Dan juga kontaktor yang dimaksud pun aktif juga, kontaktor dari si reverse ini sendiri. Nah, otomatis nanti rangkaian akan berbalik mundur. Sekarang kita coba menekan forward, apakah akan korslet atau aman gitu. Nah, sama nih kan, karena di sini kita sudah pakai rangkaian pengaman atau interlock, maka otomatis tidak akan terjadi gesekan antara reverse dan forward. Alaminya seperti itu. Nah, jika misal ada emergensi nih, gimana nih? Ada emergensi, otomatis semuanya akan berhenti. Dan di sini dari overloadnya akan nyala. Maksud saya overload relaynya akan nyala dan terjadi trip, kurang lebihnya seperti itu. Nah, otomatis semua dihentikan. Gak akan bisa nyala lah, kurang lebihnya seperti itu. Semua sistem off dan juga menunggu sampai perbaikan itu selesai lah, gampangnya seperti itu. Oke lah ya, mungkin paling nggak udah tahu lah ya konsepnya dari rangkaian forward dan juga reverse. Jadi dia itu gampangnya sistem maju dan mundur gitu lah. Kita lanjut ke penerapan contoh reverse forward, yaitu ada yang namanya sistem pompa air otomatis ya. Jadi sistem ini tuh digunakan
untuk menjaga level air dalam tangki agar tetap stabil dengan memanfaatkan prinsip kontrol otomatis menggunakan sensor, level, dan juga relay. Nah, terus bagaimana fungsi sistem pompa air otomatis itu sendiri? Nah, ada beberapa, yaitu yang pertama menyalakan pompa secara otomatis saat air di tangki rendah, kemudian mematikan pompa secara otomatis saat air mencapai maksimum. Terus kemudian mencegah kerusakan pompa akibat bekerja tanpa air, dry running. Jadi kan kalau misal nih, kan ada tuh ya mesin alat-alat dengan sistematika yang sebegitu kering atau dry gitu kan. Kalau misal dilakukan terus secara terus-menerus kan otomatis bisa rusak ya ataupun aus ya. Kemudian ada lagi menghemat energi dengan hanya beroperasi ketika diperlakukan. Komponen-komponen utamanya, lanjut. Yang pertama ada pompa air. Pompa air ini sebagai aktuator utama untuk memindahkan air. Kemudian sensor level atau float switch ataupun elektrode. Nah, mungkin pada praktik video kali ini aku akan lebih menekankan kepada float switch. Kemudian ada kontaktor dan overload relay, pengendali daya pompa sekaligus proteksi. Kemudian ada rangkaian kontrol otomatis yang terdiri dari relay, push button, serta kabel logika kontrol. Nah, cara kerja sistemnya sih gimana ini sih mas? Oke, aku jelasin langsung aja. Saat level air rendah, sensor bawah mengirim sinyal ataupun rangkaian kontrol menyalakan kontaktor. Terus kemudian pompa aktif. Nah, bagaimana saat level air penuh? Maka sensor atas mengirim sinyal, rangkaian kontrol memutus kontaktor dan pompa berhenti. Sistem akan terus berulang tanpa perlu mengintervensi manual. Nah, jadi di sini tuh kita hanya cukup mengamati aja lah kalau misal penuh gimana, kalau misal mati gimana, dan itu dilakukan oleh sistem pompa air otomatis itu sendiri. Nah, mungkin kita akan langsung aja ke prakteknya aja ya. Aku sudah buat juga sedemikian rupa. Nah, ini adalah salah satu mekanika sistem dari pompa air itu sendiri, pump air. Oke, kan cukup sama nih ya, nggak beda jauh sama yang tadi reverse forward itu. Nah, cuman kali ini kita pakai yang agak mudah aja ya. Sama, kita pakai motor 3 fasa, kemudian kita pakai overload relay, yang di sini tuh namanya thermal relay. Kemudian kita memakai kontaktor dan juga mini circuit breaker atau thermomagnet switch. Kemudian di sini kita pakai thermomagnet switch yang dua kutub aja. Nah, dan juga di sini ada sensor emergency, kita bisa temui di dalam sini kurang lebihnya push button ataupun no contact button di sini. Nah, kita bisa temukan. Kemudian ada juga di sini ini namanya, nah di sini kita pakai baru, yaitu dia itu adalah no contact auxiliary head relay yang ini ya kalau nggak salah ya yang ini. Kemudian kita pakai NC di sini kan untuk interlock, kita pakai NC, kita pakai ini juga NO di sini kan, habis itu NC dan juga di sini coilnya ya. Oh iya, saya tadi lupa menyebutkan coilnya. Langsung aja tanpa basa-basi kita cek dulu hasilnya bagaimana. Nah, saya akan menyalakan kontaktor MCB-nya. Saya nyalakan sininya. Kemudian saya coba start apakah bisa. Nah, bisa di sini kan ya. Ini kurang lebihnya bagaimana cara siklus tadi bekerja. Kita ulangi lagi coba bagaimana cara kerjanya. Nah, saat level air rendah, sensor bawah mengirim sinyal rangkaian kontrol, menyalakan kontaktor pompa aktif. Ini sama, jika saya tadi kan kita sempat bahas float ya, di sini saya pakai float. Nah, jika ini nyala, nah, otomatis dari si K ini sendiri akan mati karena sudah penuh.
Nah, terus bagaimana jika misal kurang penuh, misal nggak penuh nih, maka dari press itu sendiri dia akan mengaktifkan secara otomatis. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Yang misalnya kita ulangi lagi, nah otomatis kan aktif ya. Set, kita inikan lagi, kita tunggu sampai misal itu penuh. Jika sudah, kita press di sini, kita press, habis itu kita stop. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kita start lagi, maka akan berulang. Nah, itu dilakukan hingga air penuh lah kurang lebihnya. Air penuh maka otomatis sensor akan berhenti. Dia itu dari si sensor itu dia akan menentukan sendiri bagaimana air itu akan penuh, bagaimana air itu akan kurang gitu kan. Nah, sistem akan terus berulang tanpa perlu intervensi manual. Nah, jadi yang tadi itu yang aku sebutin, kita tinggal perlu tekan tombol stop dan juga start. Maka sistemnya akan berulang. Nah, jika penuh, dia otomatis akan berhenti ya. Isinya selama waktu beberapa detik lah untuk mengkalkulasi, kurang lebihnya seperti itu. Kita start lagi, kita matiin lagi, kemudian kita tinggal nyalain kontaktor, kita coba apakah bisa. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Oke, kita udah belajar tentang contoh penerapan dari pompa air. Kemudian pada video ini kita udah belajar tentang apa itu rangkaian reverse forward. Nah, mungkin itu aja yang akan aku bahas pada video kali ini. Tunggu aku di video-video selanjutnya ya. Aku Amara Dipo, pamit undur diri dan selamat siang.